milik kepunyaan Tuhan. Biarlah desa Karya Indah ini makmur. Biarlah desa Karya Indah ini dijauhkan dari segala musibah. Biarlah desa Karya Indah ini boleh makmur. Semua manusia yang ada di desa Karya Indah ini boleh dihalau dari segala sakit penyakit. Kami berdoa buat kepala desa. Berkati Tuhan kepala desa Karya Indah, berkati keluarganya, berkati juga Tuhan Yesus pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seruan kami. Kurang lebihnya jika ada yang kurang berkenan kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, jika ada yang kurang Tuhan Kau cukupkan bagi kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa, sebab Engkau saja yang punyai kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bila kita yang hadir di sini kita rindu untuk firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungainya, begitu jugalah jiwa kita rindu akan Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang dapat menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang membuat kita damai. Firman Tuhan yang dapat menghiburkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan teguhkan hati kita. Haleluya Yesus. segalanya bagi kami, sumber berkat bagi kami, sumber pemulihan bagi kami, sumber mujizat bagi kami. Ajar kami terus ya Bapa untuk kuat melakukan panggilan-panggilan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar membuka hati, jiwa dan telinga kami
untuk ditabur di tanah yang subur hingga benih itu berbuah yang lama tumbuh. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, untuk tidak lupa, hari Kamis kita full gabungan, sama-sama kita kumpul di tempat ini Kamis malam. Terus mari Bapak Ibu bekerja di sini, saya menghimbau untuk kita memberikan semangat pada pekerja-pekerja kita yang lain untuk mengerti tentang pentingnya doa. Ya, kalau orang sudah mengerti tentang doa, ya, apa yang disampaikan Pak Yanto tadi, ya, benar, bahwa mereka tidak akan meninggalkan doa. Tapi kalau orang tidak mengerti tentang doa, maka mereka akan malas berdoa. Padahal doa itu menolong dia, doa itu membantu dia, ya, doa itu menyingkapkan rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Doa itu membuka pintu surga. Doa itu banyak hal untuk kita mengalami mukjizat, ya. Dan doa itu, ya, ketika kita mengharap mengandalkan Tuhan, maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padaku. Haleluya. Jadi doa itu kita mencari Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan menambahkan segala kekurangan, ya, kita, kelemahan kita. Nah, kita buka Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Jadi Paulus itu dia belajar untuk melupakan yang di belakang. Dan Paulus selalu mengajarkan yang berbeda. Dia juga mengajarkan yang haram itu yang keluar, ya, dari tubuh kita, dari mulut kita. Yang masuk itu halal. Itu Paulus juga. Ya. Dan Paulus yang mengajarkan juga hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Paulus ini rasul yang paling dahsyat kalau menurut saya dibanding yang rasul-rasul yang lain. Dia punya inspirasi
punya pewahyuan dari Tuhan yang sangat berbeda, ya. Dan dia banyak memenangkan jiwa-jiwa karena dia tidak takut mati demi itu Tuhan. Makanya dia bilang, aku melupakan yang di belakang dan aku mau lari yang di depan, yaitu apa? Panggilan Tuhan. Katakan tadi panggilan surgawi, ya, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi kalau kita merasa kita ini dipanggil Tuhan, maka kita bukan terbeban berat untuk melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan itu sukacita. Jadi motivasi yang salah mari kita buang jauh-jauh, ya. Kalau kita motivasinya cari kekayaan, bukan di gereja. Kalau kita motivasinya cari penghormatan, bukan di gereja. Kalau kita motivasinya cari supaya dihargai orang, bukan di gereja, ya, itu salah. Tetapi kita melayani itu karena kita mematuhi panggilan Tuhan atas Pak Kevin, Putrako, Pak Yanto, Bu Yesi, ya, Pak Sritonga, saya, Bu Gembala, ya, dan semua pengajar-pengajar yang lain, mematuhi panggilan Tuhan itu. Merasa nggak kamu tuh dipanggil Tuhan? Merasa nggak kamu tuh dipanggil dari surgawi, panggilan surgawi, bukan panggilan dari pejabat pemerintahan, ya, ya. Kita lebih dari situ. Kalau panggilan untuk jadi menteri, ya boleh kita senang, tapi jabatan itu sementara di bumi. Paling jabatan jadi menteri itu nggak nyampe 5 tahun udah dipecat. Banyak yang kalau menterinya nggak bisa kerja, apalagi yang korupsi, kan begitu, ya. Nah, tapi kalau dia kerjanya bagus untuk rakyat, untuk membangun, nah, mungkin dia bisa lama, kira-kira seperti itu. Tetapi kita panggilan surgawi, panggilan kekal yang lebih dahsyat daripada panggilan jadi menteri. Ini harus dipahami. Amin. Jadi banggalah karena engkau dipanggil Tuhan, bukan dipanggil pendeta atau gembala, engkau dipanggil Tuhan. Nah, saya catat ada 5 panggilan, ya, dari surgawi, yaitu dari Allah dalam Kristus Yesus yang kita baca di ayat 14 tadi. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan yang pertama adalah kita baca di dalam Roma, ya, di dalam Roma 9 ayat 26, ya, kita baca Roma 9 ayat 26. 1, 2, 3. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Kita baca sampai 29. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Nah, apa yang kita baca tadi adalah panggilan dari Tuhan, yaitu seruan untuk bertobat. Jadi Tuhan memanggil umat manusia secara umum, bukan khusus, ya, secara umum. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu bukannya Tuhannya orang Kristen saja,
tapi Tuhannya orang yang percaya, ya. Karena agama itu buatan manusia. Sebenarnya Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya, murid Kristus. Ya, tapi karena di dunia ini harus ada agama, ya dibuatlah Kristen, gitu loh. Jadi kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Tuhan memanggil orang-orang yang hidup di bumi ini untuk bertobat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa masuk surga kembali, bisa dipulihkan kembali yang tadinya dosa tadi itu. Jadi yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Ini yang dibilang ringan, ya ini awal, panggilan awal. Panggilan awal itu, langkah awal itu harus bertobat. Nah ini saudara. Jadi yang pertama adalah Tuhan memanggil, yaitu panggilan pertobatan. Yang kedua, di Roma 8 ayat 29, panggilan yang kedua, Roma 8 ayat 29, kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, panggilan yang kedua dari Tuhan yaitu panggilan kamu itu harus segambar. Katakan segambar. Kamu harus segambar seperti Tuhan. Jadi Tuhan itu engkau harus melihat, mengenal, mempelajari, menyembah Tuhan itu harus seutuhnya, bukan separuh. Contohnya, Tuhan Yesus itu bukan bayi mungil saja. Waktu dia lahir di kandang domba, dia bayi mungil. Tapi apakah bayi mungil terus? Nah itu harus pahami, ya. Kedewasaannya, ya. Makanya kita disebut domba. Tapi kita bukan hanya domba. Kalau engkau domba terus, ya engkau gimana ya? Ya, nggak bisa makanan yang keras, gitu, nggak bisa lari kencang, ya, nggak bisa bertarung. Tetapi Tuhan mengajar yang lain selain domba. Engkau harus menjadi singa Yehuda. Apa itu singa Yehuda? Singa Yehuda adalah orang yang kuat untuk menghadapi apapun rintangan. Ya, kalau domba itu adalah bicara tentang ketulusan, kesucian, yang domba. Tapi singa Yehuda itu berbicara tentang kekuatan. Makanya Tuhan mengajarkan tentang perang, bukan perang melawan darah dan daging. Tapi jadilah singa Yehuda yang engkau bisa mengalahkan musuh-musuh yaitu iblis dan setan. Peperangan di udara, ya, yang menggoda pikiranmu, hatimu, hidupmu. Dan itu setiap hari engkau harus perang. Ya, mungkin engkau jatuh bangun, tapi harus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nah, banyak pengerja-pengerja kalau sudah jatuh nggak mau bangun-bangun. Ini yang saya sayangkan. Ya, bangunnya lama, harus nunggu setahun, Natal dulu baru bangun. Ya, terlalu lama. Jadi ketika engkau jatuh, bangkitlah segera. Nah, itu singa Yehuda. Tapi bukan hanya domba dan singa Yehuda lagi, ada lagi abal-abal seperti itu. Apalagi Raja Wali.
Engkau harus menjadi raja wali. Kenapa harus jadi raja wali? Supaya engkau bisa terbang tinggi, matanya tajam, melihat mangsa, cakramnya, cakarnya, apalagi patoknya, sayapnya. Ya kenapa harus jadi raja wali terbang tinggi? Ya, karena apa? Mengikut Tuhan Yesus itu tidak berkat-berkat saja. Engkau harus terbang tinggi di atas badai dengan sayapmu itu. Makanya jadi orang Kristen jangan domba terus. Jangan melihat Tuhan Yesus bayi kecil terus. Waktu Tuhan Yesus bayi kecil digendong-gendong sama Maria. Tapi ketika besar dia bisa mengutuk pohon ara karena nggak buah mati. Dia bisa menghentikan badai berhenti. Dia bisa mengusir setan. Nah, kok harus melihat keseluruhannya. Mengerti? Dan nanti kedatangan kedua kali dia bukan bayi yang mungkin. Dia raja yang luar biasa. Dia yang akan menghakimi dunia ini, keperkasaannya. Nah, jadi di sini kita harus menyeluruh, ya. Jadi kita harus serupa kepada dari Tuhan Yesus. Jadi domba artinya kita tulus, mengalah, kasih. Jadi raja wali siap terbang tinggi, ya. Jadi singa Yehuda siap bertarung, kira-kira seperti itu. Yang merpati lagi tentang ketulusan, kesucian itu merpati, ya, kebaikan, ya. Ayo kita lanjutkan panggilan yang ketiga, Filipi 1 ayat 29. Panggilan apa? Filipi 1 ayat 29. Mana Filipinya? Filipi 1 ayat 29. Sudah ketemu Filipi 1 ayat 29? 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk apa? Untuk apa? Nah, ini yang tidak disukai oleh pengerja, yang tidak disukai oleh hamba-hamba Tuhan, yang tidak disukai oleh orang Kristen. Jadi kalau kita nggak suka tentang penderitaan, kita gagal menjadi murid Kristus, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri aja banyak penderitaannya. Tuhan loh. Apa penderitaan pertama? Baru mau lahir aja, sudah difitnah. Si Yusuf sama Maryam difitnah. Baru dalam kandungan, setelah lahir dikejar-kejar di kandang domba. Tuhan loh lahir dengan domba, ya. Dah itu mau besar harus menyingkir ke Mesir karena ada pembunuhan bayi-bayi. Udah besar apalagi penderitaannya banyak. Nah, jadi kita kalau tahu engkau bahwa mengiring Yesus itu adalah menderita, maka engkau tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak sakit hati. Karena apa? Memang mengikut Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk terima berkat, tetapi juga mau menderita, ikul salib. Haleluya, ikul salib. Nah, ini yang harus dimengerti oleh kita. Ketika engkau berani memikul salib, maka rintangan apapun, hambatan apapun, ya, di tengah gelombang, di tengah ombak, Tuhan ada di situ. Katakan amin. Ya, itu panggilan yang ketiga, ya. Bertobat serupa panggilan menderita memikul salibnya Tuhan Yesus. Panggilan yang keempat, ya, Tuhan memanggil kita yang keempat di dalam Efesus, ya, Efesus 2 ayat 10.
Efesus 2 ayat 10. Sudah ketemu? Kita baca yuk, Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan memanggil yang keempat ini adalah Tuhan memanggil Pak Yanto, Pak Kevin, Ibu Gembala, Putraku, Yesi, dan semua jemaat GSG semua. Mengerti guys, yaitu panggilan untuk berbuat baik. Panggilan apa? Berbuat baik. Panggilan untuk berbuat baik, bukan saja berbuat baik kepada orang yang baik. Enak kita kalau berbuat baik kepada orang yang baik. Enak. Biasa. Orang yang berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan yang luar biasa, berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ngerti ya? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Nah, ini ajaran Tuhan yang luar biasa, yang tidak diajarkan mungkin oleh agama-agama yang lain. Mungkin ya mereka mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kira-kira mungkin itu. Tapi ajaran Kristen, engkau harus berbuat baik pada orang yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kita pahami kita semuanya. Jadi panggilan yang keempat adalah berbuat baik. Amin. Tuhan memanggil kita di dunia ini untuk berbuat baik kepada siapa saja, tidak pilih kasih. Mau suku apa, mau agama apa, mau kulitnya warnanya apa, mau dia kaya atau miskin, sama saja, rata. Kita harus berbuat baik. Katakan amin. Ya. Yang terakhir, ya. Kita dipanggil yang pertama bertobat, dipanggil untuk segambar dengan Tuhan, dipanggil untuk menderita sama Tuhan, dipanggil untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah di Matius 28 ayat 19. Nah, ini ayat ini saudara pasti sudah tahu artinya, ya. Matius 28 ayat 19, ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, panggilan yang kelima adalah panggilan untuk memberitakan Injil, baik lewat bul. Makanya saya menghargai, saya itu sudah berbicara dengan Ibu Gembala, dengan Putraku. Ini orang-orang gembala-gembala full yang di bulan Covid ini yang masih aktif perlu dikasih penghargaan. Kenapa perlu dikasih penghargaan? Karena di masa-masa Covid mereka terus berjuang memberitakan Injil, melawan corona, ya, melawan corona, ya. Mereka berjuang. Nah, ini karena apa? Memberitakan Injil ini adalah panggilan yang mulia. Karena Tuhan mau Injil Kristus, kabar baik, keselamatan ini boleh diterima oleh suku bangsa. Ya. Belum tentu semua satu perumahan, contohnya perumahan Asabri itu belum tentu semuanya bertobat. Belum tentu satu perumahan Suralanggeng itu semuanya bertobat. Belum tentu satu perumahannya tempat perumahan BSD, tempat Pak Yanto itu semuanya bertobat. Belum tentu. Ya, jadi bagaimana? Saudaralah yang singkat lengan, singkat baju, celana, tuh
pergi memberitakan kabar baik bagi mereka. Katakan amin. Ya. Kapan waktunya? Mulai sekarang, kemarin, dan besok, seterusnya. Sampai kapan? Sampai engkau dapat, dah waktunya kau dipanggil. Sampai engkau diangkat oleh Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, saya paling hormat sekali kalau orang-orang tua umurnya sudah 85 ke atas masih mau memberitakan Injil. Wah, ini suatu orang yang luar biasa. Kamunya juga Bapak rohani saya yang dari SMP mendidik saya, SMA mendidik saya, sampai sekarang dia masih kuat. Umurnya sudah 87, ya, masih kuat memberitakan Injil. Bukan hanya di satu gereja, di pos-posnya pun dalam-dalam, di kebun-kebun sawit, di daerah transmigrasi. Tua sekali, ya. Sekarang diantar sama anaknya kemana-mana memberitakan Injil. Semangat yang luar biasa, padahal udah tua. Nah, kenapa dia punya semangat, punya gairah dari lajang sampai tua beranak cucu? Karena dia tahu panggilannya. Kalau nggak tahu panggilannya, udahlah, aku udah enak, anak-anakku udah sukses, aku makan tidur aja selesai kok, anak-anakku baik-baik semua, ya. Tapi dia nggak mau. Sebelum Tuhan Yesus panggil saya harus melangkah kaki untuk pergi memberitakan Injil. Dan Pak Joyo itu, ya, bukan hanya dia membawa Alkitab gini aja. Kadang dia dengan duitnya dia beli kue-kue, dia beli beras untuk membawa ke kebun-kebun jemaat-jemaat yang betul-betul membutuhkan uang sendiri. Itu saya salut sekali, ya. Itu adalah panutan saya, ya, sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu di tempat ini, engkau maksimal, kamu contoh maksimal kamu harus seperti Tuhan Yesus. Maksimal itu apa? Full. Minimal engkau harus seperti Pak Eko. Minimal. Paling minimal itu apa? Paling kecil. Seperti itu. Minimal engkau harus seperti saya. Kira-kira seperti itu. Maksimal harus seperti Tuhan Yesus. Ya. Di tengah-tengahnya seperti Pak Niko, ya terserah. Seperti Pak Gede, ya terserah. Nah, ayo, setiap orang punya talenta karunia masing-masing, tetapi Tuhan memanggil 5 tadi. 5 itu ada sama kita semuanya. Untuk bertobat, serupa apa tadi? Berbuat baik, ya, memberitakan Injil, menderita. Ya, ketika tadi menderita. Kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus, terima kasih. Engkau baik, akan Kau baik. Yesus baik, Engkau baik. Yesus baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami capek, kami letih, lesu, kami banyak beban, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan. Tuhan, kami tidak kuat, tapi Engkau memanggil kami, Tuhan, untuk bertobat, untuk seperti Engkau, untuk memikul salib, menderita di dalam kekurangan, kelemahan,
kecapean kami, kesibukan kami, Tuhan, untuk berbuat baik, untuk memberitakan Injil. Biarlah malam hari ini Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan. Kurala pasana karala papata karala parala parala parala. Kurala pasana karala parala parala. Kurala parala 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 parala. Sertai, jagai, lindungi, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Berikan kami semangat, berikan kami gairah, berikan kami kekuatan, berikan kami tanda-tanda merah, pelayanan demi pelayanan, sertai dengan mujizat, 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 mujizat. Uralawasana, uralabaralabaralabarala. Urapi, bangkitkan gembala-gembala, bangkitkan pendoa, koordinator, bangkitkan pelayan-pelayan Tuhan di PPW, bangkitkan mereka semuanya Tuhan, bangkitkan ya Roh, bangkitkan rohnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk gabungan hari Kamis malam. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, berkati umatmu, jemaatmu ya Bapa, dari manapun ya Bapa ada, bawa mereka, ingatkan mereka untuk bersama-sama hari Kamis malam tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati gembala untuk mengingatkan anggotanya, berkati jemaat untuk bisa hadir, berkati cuaca untuk tidak hujan, cerah yang baik Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk bisa pulang cepat dari kerjaan ya Bapa. Berkati semuanya, berikan kemudahan, berikan kelancaran, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Juga Natal memberkati Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu dana, panitia, perlengkapan, dekorasi, apapun ya Tuhan, kebersihan, konsumsi dan sebagainya. Tuhan itu memberkati perlengkapan Natal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau pulang ya Tuhan Yesus. Sebelum kami mau pulang Tuhan, kami mau berikan persembahan berkat di tangan-tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus baik-baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Ini pun kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal-Mu